Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Asari di Pemuda Sarjana FFM. Di sini saya akan membawakan berita seputar Inhil. Banjir tahunan Inhil. Banjir di Kabupaten Inhil telah menjadi momok setiap tahunnya. Hal ini terjadi di setiap akhir tahun. Banjir tersebut bisa terjadi selama 3 atau 4 jam. Tinggi air mencapai setengah meter tergantung kondisi tanahnya. Baiklah, mari kita bahas masalah ini dengan rekan-rekan saya. Di sini saya akan bertanya kepada rekan saya, apa itu penyebab banjir ini? Menurut kalian masing-masing. Siapa yang dulu nih? Boleh? Reza. Ya, ayo lanjut lah. Oke. Jadi sebenarnya banjir tahunan ini adalah sesuatu yang setiap tahunnya rutin terjadi, khususnya bagi kita yang berada di daerah pesisir. Daerah pesisir karena berdasarkan pengalaman saya pribadi dan orang-orang tua, itu setiap akhir tahun akan ada banjir yang lumayan tinggi disebabkan oleh air pasang yang sangat besar gitu. Air pasang, jadi intensitas air itu semakin tinggi. Akhirnya hal ini bisa saja disebabkan mendangkalnya sungai kita, karena masyarakat kita juga banyak yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Terus hal-hal lainnya yang menyebabkan banjir ini ya bisa jadi ini kapasitas sungai kita untuk menampung air itu sudah tidak sesuai lagi, akhirnya terjadi banjir gitu. Kalau menurut Saudara Ul, Tadi sebenarnya udah disampaikan oleh Saudara Reza dengan begitu lengkap. Jadi saya menyampaikan sedikit saja. Kami sebagai orang laut, khususnya di kawasan pesisir lah ya, bukan Iya. laut, pesisir. Oh, iya. Iya. Laut. Kita tinggal di laut. Iya, kami sebagai orang pesisir, orang hidup di tepi laut, artinya yang bertempat tinggal di Sungai Batang Tumu ini, kami percaya bahwasanya setiap pasang surut air laut itu dipengaruhi oleh bulan. Perhitungan bulan. Jadi di akhir tahun bulan Desember ini merupakan puncak dari banjir tersebut gitu. Dan ini memang sudah setiap tahun terjadi gitu. Baiklah, kalau begitu masuk ke pertanyaan kedua. Siapakah yang paling dirugikan adanya banjir tahunan ini? Oke, yang paling dirugikan itu adalah orang-orang yang hidup dan mempunyai kegiatan di daerah pesisir. Karena banjir ini hanya terjadi di daerah pesisir, mustahil yang dirugikan adalah orang-orang yang berada di pegunungan gitu. Ya kan Inhil nggak ada pegunungan. Inhil nggak ada pegunungan. Aman. Ya, aman. Jadi yang paling dirugikan itu adalah orang-orang yang berada di lingkungan pesisir, mau itu dia nelayan, mau dia petani. Karena kalau petani bisa jadi lahan taninya itu kebanjiran, jadi menyebabkan gagal panen. Kalau nelayan itu dengan adanya banjir ini dia rugi, rumahnya terendam banjir misalnya. Kalau ada banjir besar, nelayan bisa beraktivitas nggak gitu? Bisa, tapi setelah banjir itu selesai, maksudnya setelah air itu surut kembali. Banjir itu kan terjadi ketika pasang dan jangka waktunya itu hanya beberapa jam. Kemudian air kembali normal dan air kembali surut seperti semula. Nah, di saat surut itu nelayan bisa beraktivitas kembali. Cuma waktunya yang tidak tentu, kadang bisa malam, kadang bisa siang gitu. Kalau menurut Sedikit saja, kerugian paling besar terjadi adalah kerugian masalah finansial terutama. Apalagi pertama, nelayan waktu untuk menjaring ikan itu menjadi sedikit terpotong. Kedua,
banjir di kalangan masyarakat, banjir di lingkungan warga ini bisa mengakibatkan mendatangkan beberapa wabah penyakit seperti gatal dan sebagainya gitu loh. Jadi membutuhkan perhatian khusus lah sepertinya gitu. Oke, saya ingin menambahkan sedikit. Terus Boleh? bagi bagi petani padi mungkin lahannya terendam akhirnya tidak bisa dipanen, padinya rusak. Kemudian bagi petani kelapa, karena di Inhil ini banyak petani yang dia bertani padi, dia nanam padi, dia nanam kelapa, dia semuanya ada di Inhil gitu. Nah, dengan kelapa terendam banjir itu akibatnya adalah buahnya semakin kecil, buah kelapanya hanyut ke laut dan sebagainya. Itu kerugian yang dialami bagi petani gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu adalah bagaimana menurut Anda hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Apakah harus pemerintah atau gimana? Sebenarnya pemerintah juga Sudah berperan sangat sudah penting di sini. berpartisipasi ya kan? Berperan. Berperan tapi tidak apa ya, kalau menurut saya tidak maksimal, tidak maksimal. Dia tidak maksimal perannya di sini. Maksudnya bagaimana sih kita harus mengantisipasi banjir ini kan? Kita tahu banjir ini terjadi setiap tahun. Kita tahu lahan kita bisa terendam banjir. Apa yang harusnya kita lakukan? Sebenarnya ini bisa diatur oleh pemerintah bahwa kita harus mempersiapkan ini pada bulan sekian karena kita akan menghadapi banjir bandang. Itu harusnya disampaikan kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat pun, kita sebagai masyarakat tentu menerima hal-hal yang seperti itu untuk mengantisipasi banjir ini. Misal kita bangun rumah yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir. Kemudian lahan kita pagar keliling dengan beton atau apa agar tidak terendam banjir. Nah, gitu. Kendala masyarakat adalah ketika mereka ingin melakukan sesuatu tapi kekurangan dana. Nah, di situ kendala Di situ masyarakat. harusnya peran pemerintah lagi ya Peran kan? pemerintah dan artinya di sini bukan hanya pemerintah tetapi masyarakat juga harus sadar dengan lingkungan karena percuma saja kalau pemerintah mengeluarkan peraturan seperti ini tetapi masyarakat tidak menerapkan peraturan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Misal jangan buang sampah ke laut karena ya salah satunya banjir, air akan naik gitu. Kalau pemerintah menerapkan peraturan seperti itu dan masyarakat tidak mau menerapkan peraturan itu di daerahnya masing-masing, ya inilah resikonya, banjir akan semakin naik setiap tahunnya gitu. Nah, langkah yang harus kita tangani sebagai masyarakat, langkah yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, ya kita tidak punya kemampuan yang terlalu banyak, kita tidak bisa bertindak terlalu banyak, tapi setidaknya kita bisa mengajak orang-orang di lingkungan kita untuk berhenti membuang sampah ke sungai misalnya. Terus ya kita sosialisasikan bahwa lingkungan itu sangat penting untuk kehidupan kita. Benar sekali. Ada tambahan? Sepertinya tadi itu udah cukup Udah lengkap. cukup Mewakili kali ya. Iya, itu suara rakyat kali itu. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan kita yang terakhir ya kan. Apa harapan kalian ke depannya untuk boleh? Oke, sebenarnya masalah banjir tahunan ini kan bukan hal baru lagi, tapi memang terjadi setiap tahunnya. Ya, harapan kita ke depannya tuh ya semoga masyarakat dan pemerintah tuh saling bahu-membahu lah dalam mengatasi masalah ini gitu, terutama di bagian masyarakat pesisir gitu loh. Biar anak-anak kita tidak lebih sering terkena penyakit, terus terutama masalah kebersihan. Karena memang tidak kita pungkiri, banjir itu datang pasti membawa sampah. Banyak sekali. Itu aja sih harapannya. Seperti yang kita ketahui nih, setiap tahunnya banjir ini pasti ada, nggak bisa dihilangkan. Namun gimana sih cara meminimalisir gitu, supaya udah nggak begitu banjir lagi? Kalau untuk menghilangkan kayaknya nggak bisa kan, ini air laut. Ada tanggapan? Untuk mengantisipasi ya seperti saya sampaikan tadi bahwa kita bisa antisipasi banjir itu dengan kita bisa prediksi waktu banjir ini kapan, kita bisa hitung itu kapan. Nah,
Kalau rumah di bagian pesisir, ya otomatis kita harus siapkan rumah yang lebih tinggi agar tidak terendam banjir satu. Kemudian kalau lahan kita yang terendam banjir, ya cara satu-satunya kita buat pagar keliling dengan beton, atau jangan menanam sesuatu atau berkebun di daerah yang rawan banjir. Untuk meminimalisir seperti itu gitu. Untuk mencegah kerugian yang akan menimpa kita gitu. Kalau kita langgar itu semua, misal berkebun di tepi laut, di tepi sungai, otomatis kena banjir. Jadi itu yang langkah yang bisa kita lakukan adalah seperti itu. Tapi dari pemerintah mungkin ada langkah-langkah lain atau strategi lain gitu yang bisa mengatasi banjir ini. Apa ada tambahan lagi? Udah cukup? Udah cukup. Baiklah, mungkin seperti ini saja diskusi kami. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.